Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Yang terhormat, Bapak Randi Pratama Murtikusuma, MPD, selaku Direktur dari Guru Inspiratif Indonesia. Yang saya hormati, Bapak Noval Abdillah, selaku narasumber pada kegiatan malam hari ini, workshop virtual, serta Bapak Ibu peserta workshop virtual pengembangan e-modul interaktif terintegrasi yang berbahagia. Berjumpa lagi Bapak Ibu pada malam hari ini bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan kami sebelumnya, dan kami ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu peserta workshop virtual dengan tema pada malam hari ini pengembangan e-modul interaktif terintegrasi. Pada malam hari ini Bapak Ibu akan dibimbing dan juga mendengarkan pemaparan dari pemateri dari narasumber yang sudah kami hadirkan pada malam hari ini, yang tentunya sudah memiliki kapasitas yang mumpuni pada bidang ini dan sudah seringkali mengisi atau mungkin membagikan pengalamannya terkait dengan hal-hal media dan juga terkait dengan pembelajaran Bapak Ibu. Malam hari ini Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwasannya kegiatan ini berlangsung selama 5 hari Bapak Ibu. Mulai malam hari ini dengan pertemuan melalui Zoom hingga hari Rabu dengan pertemuan melalui Zoom di jam yang sama, dan kemudian 2 hari berikutnya, hari Kamis dan hari Jumat, Bapak Ibu bebas berinteraksi, bebas berdiskusi secara interaktif melalui grup WA yang sudah kami sediakan Bapak Ibu. Di grup tersebut nanti Bapak Ibu bisa bertanya kepada narasumber atau mungkin membagikan juga pengalamannya dalam penggunaan media interaktif kepada peserta yang lain, sehingga nanti Bapak Ibu dapat saling sharing gitu. Sharing, kemudian Bapak Ibu bisa bertanya apabila Bapak Ibu mengalami kendala atau hal-hal yang lain dari langkah-langkah yang sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya. Nah, untuk malam hari ini Bapak Ibu dengan untuk pertama kalinya akan mendengarkan pemaparan dari pemateri, tentunya diawali dengan hal-hal yang mungkin lebih mendasar sehingga Bapak Ibu mudah untuk mengikuti dan memahaminya, dan Bapak Ibu juga dibebaskan apabila Bapak Ibu ingin menyimak terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa menyimak terlebih dahulu, ataupun Bapak Ibu jika menggunakan 2 perangkat sekaligus, Bapak Ibu juga bisa menyimak sekaligus mempraktekkan. Namun tidak masalah jika Bapak Ibu tidak mengikuti secara penuh atau baru bergabung nanti di akhir sesi, atau tidak atau di tengah sesi Bapak Ibu keluar dari Zoom meeting ini, silakan Bapak Ibu tidak perlu izin. Nanti akan kami kirimkan rekaman kegiatan pada malam hari ini di grup WA yang sudah kami sediakan. Tentunya Bapak Ibu diharapkan tidak keluar dari grup WA tersebut hingga Bapak Ibu nantinya menerima semua administrasi-administrasi yang sudah kami siapkan, sertifikat dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kemudian perlu kami ingatkan kembali bahwasannya pada kegiatan workshop virtual ini Bapak Ibu tidak perlu menyertakan kehadirannya atau menuliskan kehadirannya di kolom chat Zoom, karena Bapak Ibu sudah kami siapkan segala hal yang terkait dengan administrasinya Bapak Ibu. Sudah kami siapkan, akan kami bagikan kepada Bapak Ibu di hari terakhir, kira-kira sore hari Jumat, itu baru kami kirimkan, karena di hari tersebut juga menjadi hari terakhir dari berlangsungnya kegiatan workshop virtual ini Bapak Ibu. Kemudian sebelum kita mulai pada acara inti, pada kegiatan inti, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Randi Pratama untuk menyampaikan sambutannya. Silakan kepada Pak Randi, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya, moderator. Baik, Bapak Ibu, saya buka, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Noval Abdillah selaku narasumber di kegiatan malam hari ini. Kemudian yang saya hormati juga Mas Arif Wicaksono selaku moderator yang akan
memandu kegiatan di malam hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir di workshop virtual di malam hari ini. Semoga sehat selalu Bapak Ibu, lancar aktivitas Bapak Ibu semua. Nah, di malam hari ini kami dari Guru Inspiratif Indonesia mengadakan workshop virtual dengan tema pengembangan e-modul interaktif terintegrasi. Nah, ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan sangat kekinian. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah melihat selama ini mungkin melihat buku-buku digital itu hanya berupa file ya, baik Microsoft Word ataupun baik PDF dan sebagainya. Nah, itu nantinya akan bisa dikembangkan menjadi sebuah modul yang terintegrasi, yang nantinya bentuknya digital, dan nantinya di dalamnya ada bisa latihan soal, bisa video, bisa permainan dan sebagainya, yang nanti akan dibahas selama beberapa hari ini oleh Bapak Noval Abdillah. Jadi Zoom ini dilaksanakan selama 3 kali Bapak Ibu. Hari ini hari Senin malam, kemudian besok hari Selasa, dan hari Rabu. Kemudian hari Kamis dan Jumat, kami persilakan Bapak Ibu tetap bisa berinteraksi, mempraktekkan apa yang Bapak Ibu peroleh selama 3 kali Zoom ini, di Senin, Selasa, Rabu. Kemudian Bapak Ibu bisa praktek dan bisa tanya jawab di grup narasumber juga sudah kami gabungkan di grup WhatsApp, sehingga Bapak Ibu nantinya akan maksimal mempelajari materi dan mempraktekkan materi yang sudah dibahas selama 3 hari ke depan ini. Kemudian nanti sertifikat akan kami bagikan di hari Jumat, gitu Bapak Ibu. Nah, pastinya memang saya yakin Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini ingin mendapatkan sertifikat dan juga tentunya materi. Jadi saya harap tidak hanya ingin mendapatkan sertifikat, karena materi yang kita sampaikan akan sangat bermanfaat Bapak Ibu ketika nanti bisa menerapkan, mempraktekkan, membuat e-modul. Bukan tidak mungkin Bapak Ibu nantinya bisa mengikuti lomba-lomba atau mungkin menerapkan e-modul ini dalam sebuah penelitian, misalkan penelitian tindakan kelas atau penelitian pengembangan, atau mungkin bisa mengikuti hibah-hibah yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru, dosen, widaiswara, kepala sekolah, dan sebagainya, yang nantinya pastinya akan mendapatkan reward dari penyelenggara hibah, bisa pemerintah, bisa dinas, dan sebagainya. Akan sangat banyak manfaat dari ketika Bapak Ibu mempraktekkan, memahami keseluruhan isi materi yang akan kita kupas selama beberapa hari ke depan. Nah, itu mungkin sedikit gambaran dari kegiatan di malam hari ini, Bapak Ibu. Sedikit informasi, kami kegiatan yang kita laksanakan dari Guru Inspiratif Indonesia yang dulunya bernama Guru Inovatif Indonesia ini sudah kita laksanakan mulai tahun 2020. Sudah lebih dari 3 tahun, dan di bulan depan di Februari ya, kami juga tetap mengadakan kegiatan sejenis seperti ini 3 kali dalam 1 bulan, yaitu dengan topik pembelajaran berbantuan teknologi, yang nantinya kita akan berikan materi-materi seperti animasi pembelajaran, kemudian Canva yang nanti akan dipadukan untuk membuat dokumen-dokumen penting, aksi nyata, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas dan kita akan bagikan informasinya beberapa hari ke depan di grup WhatsApp, sehingga Bapak Ibu yang tertarik mengikuti kegiatan kami lagi di bulan depan, jangan keluar grup, kita akan bagikan selama beberapa hari ke depan. Mungkin itu sedikit gambaran dari Guru Inspiratif Indonesia. Terima kasih, tetap semangat Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan pada malam hari dan malam berikutnya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak Randi. Selanjutnya Bapak Ibu, kita langsung saja pada acara inti atau inti kegiatan pada malam hari ini. Langsung saja saya persilahkan kepada narasumber untuk menyampaikan materinya. Silahkan Pak Novel. Baik, terima kasih. Suara saya gimana, Mas Arief? Sudah terdengar jelas Pak. Ya, Alhamdulillah. Sebelumnya, Bapak Ibu, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, bangga hati ini bisa berjumpa dengan panjenengan semua
tentu ini bukan bukan kebiasaan gitu ya. Bapak Ibu meluangkan waktu malam-malam duduk berhadapan dengan laptopnya, kemudian belajar bersama. Ini adalah sebuah effort yang luar biasa, semangat dari Bapak Ibu yang luar biasa. Tentu harapannya bisa menambah pengetahuan, mengupdate pengetahuan, dan mengupgrade kemampuan. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan semangat ini selalu dijaga dan diiringi dengan kesehatan. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan kesehatan kita juga senantiasa dijaga. Syukur Alhamdulillah Bapak Ibu, di hari pertama kiranya ada sekian ratus orang yang telah bergabung. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti membawa manfaat yang sangat besar, utamanya bagi panjenengan, kemudian bagi saya pribadi juga, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas ya pelayanan kita. Mungkin yang menjadi guru di sini bisa berdampak signifikan terhadap kemajuan belajar siswa kita. Pun demikian, misalkan yang bukan guru mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah tidak asing rasanya ketika Bapak Ibu mengenal e-modul ya, atau secara kalau kita kepanjangannya ya, modul elektronik seperti itu, Bapak Ibu. Ya, nah kalau kita gambarkan bahwa e-modul ini apakah mirip Pak dengan e-book? Boleh jadi mirip Bapak Ibu. Cuma nanti secara prinsip Bapak Ibu, yang ingin saya bagikan kepada panjenengan semua, di sini saya tidak akan membagikan tentang isi kontennya, ya, karena saya yakin substansi dari konten itu Bapak Ibu sudah punya semua sesuai dengan bidang mapel mata pelajaran masing-masing. Seperti itu. Yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu semua, nanti gimana tipsnya, gimana caranya supaya konten yang Bapak Ibu miliki itu bisa ditampilkan dengan beragam ya, bisa ditampilkan dengan beragam macam ya. Di situ bisa dengan mengintegrasikan video, kemudian mengintegrasikan game, kemudian bisa mengintegrasikan dengan latihan soal atau simulasi. Sehingga e-modul ini nanti secara komprehensif di dalamnya sangat interaktif. Sehingga harapannya e-modul ini bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa kita. Kalau kita punya buku kan cuma dibuka-buka gitu ya Bapak Ibu. Sementara lembaran-lembaran atau gambar yang ada di dalamnya itu tidak pernah berinteraksi dengan kita. Nah, di dalam e-modul ini nanti maka Bapak Ibu akan mencoba untuk membuatnya sehingga lebih hidup. Buku yang mungkin statis awalnya itu akan menjadi lebih interaktif. Seperti apa langkah-langkahnya? Yuk Bapak Ibu bisa nanti pelan-pelan, saya juga akan memandunya dengan pelan-pelan saja. Oke, nah di sini saya mencoba untuk share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya. Baik. Gimana? Sudah nampak Bapak Ibu? Cukup jelas kira-kira? Ya, Bapak Ibu selama proses penyampaian materi, bila mana ada hal yang kurang dimengerti, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan kolom chat ya, kolom chat. Atau Bapak Ibu bisa raise hand untuk bertanya. Baik Bapak Ibu. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Noval Abdillah dan saya juga merupakan Duta Teknologi dari Provinsi Jawa Timur. Saya Duta Teknologi tahun 2019 sampai dengan saat ini, Bapak Ibu. Saya juga guru, Bapak Ibu, jadi sama dengan panjenengan semua. Baik. Nah, jadi Bapak Ibu untuk hari pertama cukup ringan bagi kita semua. Kita akan mengoverview materi yang akan disampaikan. Yang pertama adalah seperti apa pengertian e-modul interaktif. Ya.
Kemudian apa manfaat e-modul interaktif dalam pembelajaran? Yang ketiga, apa contoh ya atau seperti apa contoh e-modul yang bisa dibuat? Dan yang keempat, Bapak Ibu, layanan atau software yang dapat digunakan untuk membuat e-modul. Nah, softwarenya apa? Layanannya apa? Nah, jadi Bapak Ibu beruntung yang ikut pada malam hari ini nanti akan lebih mengenal software ya, penggunaan aplikasi yang bisa dimanfaatkan. Kemudian yang berikutnya, kalau sudah tahu softwarenya, bisakah software atau aplikasi itu nanti di-download? Nah, ini ya Bapak Ibu. Kalau sudah bisa di-download, gimana Pak cara menginstal? Oke. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kalau sudah diinstal, apa yang harus dilakukan untuk pengaturan awal? Atau di sini preferensi awal dari nama aplikasinya adalah PDF Builder ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Jadi ini overview materi untuk malam hari ini, Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama memahami. Jadi Bapak Ibu, e-modul interaktif ini merupakan ya, bahan pembelajaran yang berisi satu, pasti ada materinya Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu punya metode ya. Dan yang berikutnya ada batasan dan cara untuk mengevaluasi yang dirancang secara sistematis. Kemudian dirancang untuk menarik ya sehingga mencapai kompetensi untuk mata pelajaran yang diharapkan sesuai dengan kompleksitasnya. Ini secara bahasa ya Bapak Ibu, secara istilah. Jadi intinya Bapak Ibu, kita membuat e-modul tujuannya adalah supaya kita bisa satu, memberikan kualitas materi yang memang betul-betul diharapkan oleh siswa. Kalau kita hanya memberikan buku, maka saya yakin juga siswa membaca buku secara mandiri juga mungkin belum paham, Bapak Ibu. Ya, tetapi dengan adanya mengubah buku misalkan ke dalam bentuk e-modul yang jauh lebih interaktif, maka ini sangat memungkinkan siswa akan menjadi lebih paham dengan konten atau materi yang Bapak Ibu berikan. Seperti itu. Berikutnya, Bapak Ibu, apa saja manfaatnya? Nah, oke. Jadi yang pertama, manfaat penggunaan e-modul interaktif ini adalah kita bisa mengalihkan perhatian siswa, jadi dari membuka konten-konten pada smartphone dengan jaringan internet yang kurang bermanfaat, beralih kepada konten pembelajaran yang jauh lebih bermanfaat. Ya, kalau siswa kita itu bermain game, ya karena memang sudah zamannya saat ini ya sudah seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi gimana cara kita untuk bisa mengalihkan perhatian siswa kita dari bermain game, itu bisa bermain e-modul ya, sehingga mereka juga punya perasaan senang membuka e-modul yang telah kita buat. Karena di dalamnya jelas sudah interaktif ya, bisa simulasi, bisa bermain game juga Bapak Ibu, game edukasi tentunya, dan mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan video, selain di dalamnya juga ada buku teks, ada teksnya, seperti itu. Yang nomor dua, Bapak Ibu, manfaatnya bahwa memberikan pilihan kepada peserta atau murid ya, untuk menggali sumber belajar yang lebih menarik. Kemudian lebih interaktif, sehingga menjawab rasa keingintahuan dari siswa-siswa kita. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu jelas akan memberikan solusi ya untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara bijak. Ini adalah solusi yang Bapak Ibu bisa ambil ya, yang Bapak Ibu bisa manfaatkan ya, sehingga pemanfaatan gadget atau smartphone yang ada pada diri siswa atau kita sebagai guru itu juga bisa memanfaatkannya dengan bijak. Jadi apa namanya, memang sudah dunianya digital ya Bapak Ibu, sehingga siswa kita juga
mungkin merasa lebih senang kalau belajarnya lebih dekat dengan teknologi ketimbang misalkan, ayo nulis. Nah, tuh gimana tuh ya? Jadi coba kerjakan. Nah, mungkin bosen juga pada akhirnya sehingga apa yang kita berikan kepada siswa ini kurang berdampak positif ya, berdampak positif dalam artian tidak memberi efek untuk gimana siswa ini bisa belajar seperti itu. Yang nomor 4 Bapak Ibu bahwa manfaat penggunaan e-modul ini yaitu memberikan pilihan kepada guru untuk menjawab tantangan kemajuan teknologi, suka maupun tidak suka, akan berdampak pada dunia pendidikan dan pembelajaran. Ayo, siapa di sini? Saya pengen tahu nih Bapak Ibu, siapa di sini yang masih melarang siswanya membawa gadget ke sekolah? Coba boleh deh berkomentar nih, yuk. Mana nih? Mungkin di kolom chat ya Bapak Ibu. Nah, silahkan yuk. Siapa yang masih melarang murid atau siswanya membawa gadget ke sekolah? Nah, tapi jangan ditandai ya Bapak Ibu bahwa harus membawa gadget ke sekolah, enggak juga ya Bapak Ibu. Tapi saya ingin tahu di sini, monggo Bapak Ibu bisa berkomentar di kolom chat. Silakan Ibu Dahyati, Ibu Humaida, yang bergabung cukup banyak ya. Kemudian Nur Samsia, Ibu Nur Samsia, Ibu Mastina. Nah, mana lagi nih? Bapak-bapaknya ada nggak ya? Nah, ini sudah ada. Pak Hudai, Ibu Hudai apa Pak Hudai ya? Melarang siswanya untuk membawa gadget ke sekolah. Oke, Pak Denny, sekolah kami melarang membawa handphone. Nah, oke. Terus Ibu Elin, tidak diperbolehkan oleh aturan sekolah Pak. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu. Ibu Etna, sekolah kami melarang. Tidak melarang Pak, tapi HP itu biasanya dipakai bersama orang tua. Nah, ini jadi HP bersama ya Bapak Ibu, Bu Devi. Baik. Mana lagi Bapak Ibu? Sekali waktu membawa HP Pak diperbolehkan. Nah, jadi boleh tidak ada waktunya ya Bapak Ibu. Kemudian Ibu Indah Mahar, sekolah kami melarang juga Pak. Terus siapa ya? Kakak ya, dari kakak nih. Saya Pak, dikarenakan takut salah digunakan. Kemudian di sini Bapak Ibu juga ada Ibu Sumiati. Saya tidak boleh bawa ke sekolah karena masih TK. Nah, ini masih masuk akal ya TK. Jadi butuh pendampingan. Oke, mana lagi Bapak Ibu? Nah, ini Bu Tanti ya, di sekolah saya melarang. Oke, jadi cukup banyak yang melarang HP. Memang Bapak Ibu, saran saya sesekali waktu Bapak Ibu bisa memperbolehkan siswa-siswinya untuk membawa HP ke sekolah. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Tujuannya adalah kita juga bisa memberi peran kontrol ya, Bapak Ibu, kepada siswa kita supaya kita itu juga eh, lebih dekat dengan perilaku siswa. Kira-kira ada nggak yang menyimpang dari siswa kita gitu? Saya yakin semua siswa untuk saat ini, Bapak Ibu, itu sudah sangat familiar ya. Bahkan mungkin satu siswa itu juga sudah punya satu handphone ya Bapak Ibu. Kalau kita melarang ya, melarang terus-menerus Bapak Ibu, kita tidak akan pernah tahu apa yang dilakukan siswa kita dengan HP-nya. Maka sesekali waktu bolehlah Bapak Ibu ya, bolehlah Bapak Ibu mengizinkan siswanya untuk membawa gadget. Tapi, nah, ada tapinya Bapak Ibu. Tapi tujuannya adalah untuk kegiatan belajar. Sekali lagi, tujuannya untuk kegiatan belajar. Supaya Bapak Ibu siap memberikan konten pembelajaran yang mendukung ya,
mendukung untuk smartphone, maka ya Bapak Ibu juga harus bisa membuat konten-konten yang bisa diakses di smartphone, Bapak Ibu. Ya. Nah, sesekali Bapak Ibu juga bisa tuh kalau sudah waktunya istirahat kumpulkan, ya. Sesekali dilihatlah apa aktivitas siswa kita yang ada di HP, ya, di HP-nya masing-masing gitu. Maka saya sangat yakin di situ kalau kita melarang, ya kita akan seperti apa ya Bapak, seperti kucing-kucingan ya, baik di depan kita tapi di belakang kita nyatanya kita tidak pernah tahu. Jadi sekali waktu Bapak Ibu perlu menyelami apa yang mereka lakukan dengan HP mereka masing-masing. Seperti itu. Ya, jadi ini saran ya Bapak Ibu. Nah, sehingga orang tua saya yakin juga tidak begitu perhatian Bapak Ibu, ya, bahkan lebih tahu kita gurunya dengan perilaku siswa itu. Nah, sehingga apa namanya, saran saya kepada Bapak Ibu, kalau memang sekolah melarang, tapi bolehlah sesekali nanti Bapak Ibu membolehkan siswanya membawa HP, tapi dengan catatan untuk kegiatan pembelajaran, ya. Dan sekali-kali kita juga harus protek ya apa yang dilakukan dengan aktivitas HP siswa masing-masing, dicek. Nah, jangan-jangan ada hal yang mengagetkan ya, tambah dilarang ternyata seperti itu. Sehingga peran guru di sini meluruskan ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham tentang itu. Baik, terima kasih atas respon positifnya Bapak Ibu. Luar biasa, panjenengan semua sudah berkomentar. Waduh, mungkin saya tidak bisa membacakan semuanya ya Bapak Ibu. Nah, sehingga cukup banyak ya yang ada di kolom komentar. Oke. Bisa lanjut? Nah, ya Bapak Ibu. Oke, nih Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh nih di-scan ya pakai HP atau smartphone masing-masing, boleh yuk. Silakan. Ini adalah contoh ya, contoh yang paling sederhana. Jadi ini sederhana banget Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat contoh e-modul interaktif ya seperti ini contoh yang paling sederhana ya Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu scan ya, sehingga Bapak Ibu bisa menayangkannya atau menjalankannya di browser masing-masing ya. Nih, mungkin saya beri contoh ya Bapak Ibu, ini saya coba sekarang. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa melihat di sini apa yang akan terjadi. Ya, kita sabar ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh e-modulnya. Nah, kenapa kok ini ya? Karena ini sudah saya online kan ya Bapak Ibu, saya taruh di website, di GitHub, sehingga mungkin ini juga bergantung dari hosting ya. Tetapi kalau kita simpan di komputer kita atau di laptop kita, maka ini juga sangat ringan untuk dijalankan ya Bapak Ibu. Jadi untuk e-modul ini modelnya adalah seperti flipbook ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah kenal nggak nih flipbook? Saya yakin sudah banyak yang paham ya. Coba saya tanya nih Bapak Ibu, yang pernah menggunakan flipbook, boleh flip HTML, AnyFlip. Ayo siapa nih? Coba, yuk. Bunila sudah. Pokok flip-flip yang lain, apalagi tuh? Ya, boleh Bapak Ibu sebut. Ya, flip HTML, boleh. Kemudian AnyFlip, flipbook, apalagi? Ya, Bu Hudai belum Pak. Ibu Yoswinara belum. Ya, sudah. Ya, ya, ya. Bu Sunarsi belum, ya. Kemudian Ibu Umi belum juga. Rata-rata ada yang belum ya, Bapak Ibu. Terus saya juga belum Pak Hanafi ya, monggo Pak. Oke, nah kita coba cek ya Bapak Ibu seperti apa sih
Sebentar. Nah, ini ya. Ya, terlihat Bapak Ibu? Terlihat Bapak Ibu? Coba saya lihat dulu bentar. Mana Bapak Ibu? Ya, belum. Belum ya. Oke, ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi contohnya di sini ini e-modul yang mirip dengan buku ya, atau big book, buku besar ya Bapak Ibu. Nah, coba kita perhatikan ya. Nah, sehingga di sini membuat sebuah topik ya. Jadi ini hanya satu topik yang dijelaskan ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya. Maka model atau desain-desain seperti ini Bapak Ibu bisa membuatnya di Canva. Ya, Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu bisa membuatnya di Canva. Nah, oke, ini kan seperti buku. Jadi kalau saya ini saya geret. Nah, ini kan seperti lembaran buku yang kita buka ya, tetapi berbasis digital ya Bapak Ibu. Tuh. Nah, ini saya buka sehingga ini berbasis digital. Nah, kalau kita lihat di bagian awal, ini kan hanya teks saja ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu atau siswa-siswi kita nanti hanya membaca saja di sini. Padahal ya di apa namanya? Di flipbook ini ya, atau di e-modul interaktif ini tidak hanya teks yang bisa kita insert ya, kita masukkan. Tetapi juga kita bisa memasukkan diantaranya adalah video, ya, kemudian simulasi. Ini maaf kalau ini belum bisa terbuka semua ya Bapak Ibu. Nah, jadi saya hanya bisa memberikan gambaran bahwa tidak hanya teks yang seperti ini ya Bapak Ibu yang bisa dilihat, sehingga siswa kita itu juga bisa nonton video dalam buku itu ya, dalam buku elektronik itu atau e-modul ini. Ya, coba saya reload dulu. Barangkali ini bisa ya. Ya, ternyata masih sama ya Bapak Ibu. Nah, di sini juga bisa menambahkan musik ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa stop musiknya. Nah, ini tinggal kita on off ya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi ini belum bisa menampilkan ya karena ini dari GitHub-nya yang kurang bagus. Saya belum tahu kalau ditampilkan di apa namanya? Kalau ditampilkan di ini Bapak Ibu di HP, boleh Bapak Ibu ini di scan ya nah ini di scan ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa tuh katanya ya Ibu Ida Restu. Nah, di layar HP bagus Pak. Saya bisa buka semua Pak, bisa pakai HP bagus katanya ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus coba ya biar tidak penasaran gitu ya. Nah, ini udah. Sebentar. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi udah kayak muncul-muncul ya. Tapi ini sebagian. Nah, ini udah beberapa yang udah terlihat ya Bapak Ibu. Nah, tapi Bapak Ibu saya sarankan juga bisa membuka di HP ya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu juga bisa melihat di situ ada videonya ya. Kemudian di terakhir juga ada game ya. Gamenya bisa diambil dari Wordwall, Edu Candi ya dan lain sebagainya. Nah, oke ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Ya, apakah video atau game tidak berat untuk HP siswa? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Ya,
Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, karena ini berbasis website, website itu kan tidak menyimpan data di HP, ya. Jadi website itu nanti hanya klik link saja sehingga siswa sudah bisa melihatnya. Jadi kalau alasan berat menurut saya sih tidak, tetapi sangat bergantung dengan jaringan internet, ya Bapak Ibu. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa digunakan secara offline ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir nih, bagi yang belum punya internet misalkan, simpan secara offline. Nah, karena menyimpannya secara offline, maka ini juga butuh penyimpanan ya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, butuh storage ya. Tapi kalau disimpan di web, maka cukup untuk hanya diakses. Jadi tidak perlu disimpan. Tapi kalau secara offline, perlu disimpan Bapak Ibu. Oke. Ya. Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ya Bapak Ibu? Apakah mapel PAI ada juga di e-modul ini Pak Lu? Sekali lagi, konten yang punya adalah Bapak Ibu. Bapak Ibu mau buat konten apa, itu sangat bisa. Nah, saya di sini hanya ingin berbagi kepada panjenengan semua, itu gimana caranya supaya konten yang Bapak Ibu miliki itu bisa dibuat e-modul interaktif. Seperti itu. Pak, apakah bisa menggunakan aplikasi AnyFlip? Ya mirip, cuman tidak bisa. Ya, Bapak Ibu. Sekali lagi ya, mirip AnyFlip tapi belum bisa. Interaktifnya gimana, Pak? Nah, ini interaktifnya gimana? Jadi, interaktifnya di sini Bapak Ibu tidak hanya baca dalam modul itu, tapi Bapak Ibu juga bisa nonton video, ya. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu punya game atau simulasi, maka siswa itu bisa berinteraksi dengan gadgetnya sendiri. Ya, bisa nutul-nutul sendiri ya, bisa klik-klik sendiri seperti itu Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu supaya waktunya cukup. Setelah ini kita coba diskusi ya, diskusi. Nah, ini pertanyaan bagus. Gimana cara menyematkan video? Berarti game dari Quizzes bisa kita masukkan. Ide bagus. Quizzes, ya, Google Form, semua yang ada linknya itu bisa kita masukkan. Tenang aja, ya. Oke. Nah, saya beritahu bahwa yang saya contohkan tadi itu menggunakan software atau aplikasi, ya, yang mendukung Windows ya atau OS operating system Windows dan Mac OS. Ya Bapak Ibu. Nah, softwarenya itu ada dua Bapak Ibu, yang populer ya, software yang lain sebenarnya ada. Cuma ini saya bahas yang populer ya Bapak Ibu. Oke. Yang populer di sini adalah Flip PDF Profesional dan Sigil ebook Bapak Ibu. Jadi ini adalah software untuk membuat e-modul interaktif. Nah, tetapi dalam kesempatan yang baik ini Bapak Ibu, saya tidak akan membahas keduanya ya. Saya akan membahas yang paling mudah untuk digunakan dan fiturnya itu lengkap ya Bapak Ibu. Nah, yang manakah antara Flip PDF dan Profesional Sigil? Ya sebenarnya dua-duanya ada kemiripan ya Bapak Ibu. Cuman yang lebih saya dominan untuk saya gunakan itu adalah Flip PDF Profesional, sehingga nanti yang ingin saya bagikan kepada panjenengan semua adalah yang Flip PDF Profesional seperti ini. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu yang sudah buka HP, yang sudah buka laptop ya, Bapak Ibu silahkan download softwarenya. Ini scan di sini ya Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu scan. Nah, di sini
Softwarenya sudah pro karena sudah ada aktivasinya ya, ada keygennya ya Bapak Ibu, sudah ada aktivasi. Nah, ini udah ada yang pengalaman ya, Ibu Setiarini ya. Sudah pernah pakai sigil tapi susah. Ya, lumayan susah memang ya, Ibu. Saya juga agak pusing alias mumet ya pakai sigil ya. Oke, nih silakan di-scan aja ya Bapak Ibu sehingga nanti Bapak Ibu perlu saya tunjukkan di sini nanti untuk ini saya share screen dulu ya. Jadi nanti hasil downloadnya itu Bapak Ibu. Nah, mana tadi saya taruh ya Bapak Ibu? Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi saya contohkan aja ya Bapak Ibu, ini saya klik, maka secara otomatis, nah ini download ya Bapak Ibu, nih sudah. Jadi Bapak Ibu tinggal klik download yang ada di sini boleh, atau yang ada di sini juga boleh ya. Nah, ini saya contohkan untuk di download ya Bapak Ibu. Oke, download anyway. Maka di sini prosesnya juga sudah berjalan ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk proses instalasinya sendiri ya, itu cukup mudah Bapak Ibu ya. Jadi nah ini cara installnya ya Bapak Ibu. Maka yang pertama yang perlu kita lakukan adalah klik 2 kali hasil downloadnya tadi ya Bapak Ibu. Sehingga di sini Bapak Ibu akan diminta password. Nah, passwordnya ini Bapak Ibu boleh catat nih ya. Passwordnya adalah 123 passwordnya. Terus setelah Bapak Ibu masukkan password, maka di sini juga ada setup-nya ya, ada aplikasinya. Nah, di bagian aplikasi ini Bapak Ibu klik 2 kali, sehingga nanti tinggal kita oke ya untuk melanjutkan penginstalan, dan kita next aja terus ya, di next ya, sampai pada proses instalasi. Tapi diingat Bapak Ibu, sebelum berakhir ya untuk proses instalasi, centang 2 ini supaya di desktop nanti ada ini ya Bapak Ibu, ada ikonnya seperti itu ya, sehingga nah inilah proses instalasinya. Oke, ini gambaran Bapak Ibu atau panduan di dalam materi yang pertama, hari pertama ini. Silakan nanti Bapak Ibu ikuti aja ya panduan yang ada di materi sehingga proses instalasinya itu berhasil ya Bapak Ibu, berhasil. Nah, ya sekali lagi software ini bukan untuk HP ya Bapak Ibu. Ini untuk tadi udah saya jelaskan. Jadi ini eh, apa? Untuk Microsoft ya Bapak Ibu, atau untuk Windows. Maaf, Windows. Oke. Kalau ini sudah selesai ya Bapak Ibu, mungkin saya akan memberikan contohnya. Nah, ini udah terbuka ya Bapak Ibu. Nah, sayangnya saya belum punya aplikasi RAR ya Bapak Ibu. Nah, ini yang harus gimana caranya ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu ikuti panduan yang ada di materi ini ya Bapak Ibu. Oke, biar lebih mahir deh. Saya contohkan dulu deh sebentar. Nah, jadi Bapak Ibu, yang perlu dipersiapkan setelah instalasi ini selesai ya Bapak Ibu, buat dulu bahannya dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh membuat bahan materinya
ya atau modulnya itu di Canva supaya tampilannya jauh lebih menarik ya. Sekali lagi supaya tampilannya jauh lebih menarik, Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu membuatnya di Canva ya, maka nanti bisa Bapak Ibu insert. Nah, ini kan saya cuma ngomong ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu juga kurang paham kalau saya cuma ngomong ya. Oke, tapi sebentar deh ya Bapak Ibu, ini masih proses download RAR ya, mungkin sedikit lagi. Nah, jadi dalam proses instalasi ini nanti juga ada aktivasinya ya Bapak Ibu. Jadi ada aktivasi. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, kalau aktivasi itu sudah Bapak Ibu jalankan dan aplikasi ini berhasil diinstal, maka Bapak Ibu bisa klik help nanti di sini ya. Kemudian klik about. Nah, about-nya di sini kita cek ya. The product has been registered. Artinya produk ini sudah terregistrasi. Seperti itu. Oke. Ya, coba kita install ya Bapak Ibu. Saya install WinRAR dulu sebentar. Ya. Oh, ini kenapa ya? Nah, jadi karena ini baru diinstal ya laptop saya Bapak Ibu, sehingga cukup bermasalah ini ya. Oke Bapak Ibu, ya sambil menunggu proses instalasi, Bapak Ibu boleh sambil menanyakan ya yang ada di kolom komentar. Setelah ini saya coba untuk mensimulasikan supaya Bapak Ibu benar-benar paham dengan langkah-langkahnya ya. Oke, gimana nih? Pak, nanti tolong kirim lagi barcode-nya. Baik, Bu Elin ya, untuk barcode-nya itu sudah ada di materi ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau sudah download materi yang PDF, Bapak Ibu tinggal klik aja tombolnya, itu secara otomatis juga sudah menuju ke link download ya. Ya, oke, masih proses download Pak. Cara mendownload aplikasinya di mana Pak? Ya, aplikasinya ada di materi ya, Bapak Ibu. Sekali lagi, aplikasinya ada di materi, ada di QR code ya. Bapak Ibu bisa klik tombolnya atau scan QR kodenya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Pilihannya pilih Win atau Mac Pak. Ya tergantung Bapak Ibu kalau mau pakai, kalau pakainya laptop dengan Windows ya berarti pakai Windows ya. Kalau Bapak Ibu nanti pilihnya pakai Mac, oh berarti pakai apa? Apple ya, Bapak Ibu ya, atau Mac OS ya. Nah, Pak, berarti kalau PPT dibuat PDF bisa digunakan ya? Wah, ini ide cemerlang kan? Nah, ini idenya sudah muncul nih ya, Bu Putri juga. Betul, Ibu. Jadi, silakan convert atau ubah PPT menjadi PDF, kemudian nanti ubah lagi menjadi e-modul interaktif ya. Nah, nih. Oke, ini saya sambil melihat proses unduhan apakah sudah selesai ya. Ini udah selesai ya, Bapak. Mas Arief, mohon izin Mas Arief, waktu saya kurang berapa, jangan sampai saya terlalu banyak ngomong tapi Bapak Ibu tidak paham. Masih ada 9 menit lagi, Pak. Oke, siap. Nah, ini saya install dulu ya sebentar Bapak Ibu. Saya install WinRAR ya. Terlihat ya instalannya, Mas Arief? Masih di halaman website WinRAR, Pak. Oh, alah, itu. Kalau gini, Nah, ini sudah muncul, Pak. ya, ini saya install WinRAR dulu. Jadi Bapak Ibu, WinRAR ini Bapak Ibu nggak perlu install lagi karena saya yakin di laptop Bapak Ibu juga sudah ada kebetulan karena laptop saya baru install ulang ya.
Nah, ini jadi semua aplikasinya kosongan ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi WinRAR ini ini karena saya tidak punya ya Bapak Ibu, sehingga saya harus ya ini. Oke, nah ini saya buka dengan WinRAR ya. Nah, ini udah. Nah, ini passwordnya apa tadi Bapak Ibu? 123 gitu ya. Nah, sehingga kalau saya lihat di sini 123 klik OK. Nah, terus setelah itu Bapak Ibu ini saya besarin. Mudah-mudahan Bapak Ibu terlihat ya. Nah, ini flip. Nah, ini yang setup ini ya Bapak Ibu, ini kita klik yang setup. Maka kita lanjutkan proses penginstalan ya. Nah, ini kita klik yes di sini. Kemudian klik OK aja terus ya. Next, next aja terus ya Bapak Ibu nih. Nah, next terus seperti ini. Nah, jangan lupa ini dicentang supaya ada icon ya di desktop kita. Kemudian kita install. Nah, jadi proses instalasinya cukup mudah ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Nah, kemudian biarkan instalasi ini berjalan dengan sempurna ya Bapak Ibu. Untuk melakukan registrasi ya Bapak Ibu, saya perlu untuk mematikan sedikit dari antivirus bawaan ya Bapak Ibu. Matikan antivirusnya. Sorry. Kemudian masuk di sini ya Bapak Ibu, virus and threat protection. Nah, ini saya tidak aktifkan. Oke. Jadi ini proses instalasinya juga sudah hampir selesai ya Bapak Ibu. Kita tunggu aja sedikit lagi. Nah, kalau sudah Bapak Ibu jangan dijalankan ya, tetapi kita perlu untuk registrasi dulu Bapak Ibu. Supaya ketika kita menjalankan itu sudah full versi ya, sekali lagi full versi. Nah, seperti ini. Tidak dicentang, kemudian kita klik finish. Nah, ini terbuka secara otomatis ya Bapak Ibu. Saya abaikan aja. Saya langsung ke sini. Di sini ya, kembali lagi ke RAR ya Bapak Ibu. Kemudian saya pilih aktivasinya ya. Nah, ini klik 2 kali aktivasinya, 1, 2, 3, klik OK. Nah, maka kita next aja terus ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah selesai katanya complete, kita klik finish. Oke, ini saya close semuanya. Dan saya akan coba untuk, ini saya close juga. Ini apa ya? Kita cari di sini ya Bapak Ibu. Kita cari di sini yang namanya tadi apa? Flip ya. Coba kita klik flip. Nah, ini sudah ada. Flip PDF profesional ya. Kita klik open. Kita klik open. Nah, jadi sampai dengan di tahapan ini Bapak Ibu, maka ini sudah bisa kita pakai ya. Tapi sekali lagi untuk melihat apakah flip PDF profesional ini sudah terregistrasi ya, maka kita bisa pilih help di sini, kemudian kita klik about ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, the product has been registered ya. Oke, ini sudah terregistrasi. Kita quit aja. Oke. Nah, saya akan memberi contoh Bapak Ibu kepada Bapak Ibu semua. Ini kan PowerPoint yang saya punya ya. Oke, kalau tadi Bapak Ibu bilangnya PowerPoint. Tetapi ini presentasi yang saya simpan atau saya buat di Canva. Kemudian saya coba untuk download ya. Kemudian saya downloadnya dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu. Oke, sekali lagi bentuknya dalam PDF. Maka saya klik download di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu, dari PDF ini atau bahan presentasi ini, Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk mengubah ke dalam bentuk e-modul interaktif atau flipbook interaktif. Ya. Nah, ini masih proses ya Bapak Ibu, kita sabar.
Ini proses. Nah, sekali lagi kalau kita bisa perhatikan di sini Bapak Ibu ya, kita bisa membuat new project, kemudian kita bisa demo juga. Kita klik demo ya. Kalau ingin demo. Nah, ini demonya Bapak Ibu ya. Kalau kita klik di sini tuh. Nah, ini luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, sekali lagi nih. Nah, ini ada videonya ya Bapak Ibu. Kalau ini saya klik nanti video ini akan, nah tuh ya, ini akan terlihat ya tuh Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar buku yang ya dibuka-buka, tetapi di dalamnya juga kita menyediakan banyak konten ya Bapak Ibu. Oke, ini demonya ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan proses downloadnya kita lihat aja dulu. Proses downloadnya gimana? Oh, udah selesai ya Bapak Ibu. Ini saya close misalkan. Saya buka lagi. Klik PDF profesional. Dan kita buat new project di sini ya. New project. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu pilih HTML5 ya. Kemudian HTML5 ini nanti bisa dibuka di browser ya. Bapak Ibu, browser apapun yang penting mau di HP, mau di laptop, mau di tablet, yang penting ada browsernya. Kemudian klik OK. Nah, ini sini PDF file ya Bapak Ibu. Maka kita cari file PDF yang tadi sudah saya download ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini PDF-nya e-modul interaktif. Saya klik open seperti ini. Maka selanjutnya Bapak Ibu, maka selanjutnya kita bisa klik import now ya. Nah, ini sudah proses, jadi mengubah PDF menjadi flipbook interaktif atau e-modul interaktif. Ya, oke. Gimana? Ini masih proses ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu nih. Jadi kalau saya besarkan seperti ini, bisa dibesarkan ya. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Nah, tuh. Ya. Nah, ini yang saya buat tadi ya, Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu bisa custom ya, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bisa apa namanya? Mengcustom ya. Misalkan di sini Pak kok masih ada logo dari Flip Builder, Builder ya, bisa nggak diganti logo yang lain? Nah, Bapak Ibu tinggal cari di sini ya. Cari di sebelah kiri. Preferensinya itu semua ada di sebelah kiri. Toolbar setting, general, logo setting, kemudian di sini ada logo image ya. Silakan nanti Bapak Ibu diklik aja mau pakai apa logo yang mana. Nah, karena saya tidak ada logo di sini, jadi saya tidak bisa memilih ya Bapak Ibu. Tapi saya hanya memberikan langkah-langkahnya. Untuk detailnya Bapak Ibu ya, untuk detailnya itu besok saya akan secara detail mengupas dari semua fitur yang ada di sini dan semua fungsi yang ada di sini nih ini seperti apa. Nah, untuk malam ini prosesnya sampai diinstalasi dan Bapak Ibu mengenal sidebar yang ada di sebelah kiri ini ya. Nih. Jadi klik aja Bapak Ibu. Nah, ini di sini ada toolbar button. Contoh home button. Ada nggak home button di sini? Nah, kalau kita klik ya home di sini. Nah, di sini home ternyata no. Jadi artinya home, tombol home itu tidak dimunculkan. Gimana kalau kita ubah yes? Apakah ada nggak tombol home di sini nanti? Nah, ya kita cek apa bedanya. Oke, kemudian about. Nih, di hidden ya kita tampilkan show misalkan mana about-nya. Ya. Kemudian background. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengcustom background-nya ya, Bapak Ibu. Kemudian share button dan seterusnya ya. Email setting, cukup banyak. Auto flip dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, di sini
Preferensinya sangat banyak ya Bapak Ibu, sangat banyak. Jadi Bapak Ibu bisa pelan-pelan gitu ya. Apa sih maksudnya ini? Apa sih maksudnya yang ini? Nah, dan yang paling apa namanya Bapak Ibu, ini kan cukup jadul ya. Bapak Ibu juga bisa di sini ubah ya. Nih, ubah. H5 Metro ubah menjadi misalkan clear di sini ya. Nah, ini bisa ubah jadi ini, klik OK, maka temanya akan berubah ya Bapak Ibu. Tuh, temanya akan berubah seperti ini. Oke. Nah, jika ini sudah dilakukan ya Bapak Ibu, nah ini saya belum mengintegrasikan dengan apapun, jadi saya cuma mengubah PDF ini menjadi lebih interaktif ya, menjadi sebuah buku. Jadi saya bisa geser-geser seperti ini. Ini Bapak Ibu bisa simpan ya, proyeknya disimpan Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa klik file, kemudian save project as. Nah, ini Bapak Ibu simpan. Bapak Ibu bisa taruh nah di mana biasanya ya? Di home, kemudian ada di dokumen ya. Nah, simpan deh di sini. Saya buat new folder. Clip builder. Nah, saya klik 2 kali. Saya new folder lagi. Di sini adalah materi 1 contohnya ya. Jadi saya simpan di sini. Kita save. Nah, ini proyeknya sudah disimpan. Jadi Ctrl S kalau sudah. Kemudian Bapak Ibu bisa publish ya. Publish itu artinya ekspor ya. Jadi berupa HTML. Nah, kita kalau klik publish di sini ya Bapak Ibu, maka ada pilihannya nih, HTML plus Flash, dan kita pilih yang HTML only. Saya yakin ini terlalu cepat penjelasan saya Bapak Ibu ya, tapi nggak apa-apa. Jadi ini HTML only. Jadi ini kita mau mengekspor menjadi berbasis website ya Bapak Ibu. Kalau tadi mentahannya, ini saya taruh di materi 1, saya select folder. Oke, kemudian kita create basic HTML. Ya, klik convert. Nah, jadi Bapak Ibu, sehingga kita ini sudah jadi ya, kita langsung bisa view book. Izinkan. Nah, ini saya copy ya Bapak Ibu. Atau open folder tidak apa-apa. Nah, ini ya. Ini HTML-nya Bapak Ibu, indeks HTML-nya saya klik kanan, kemudian saya open with Google. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, yang kita lihat ini adalah berbasis website. Jadi kita perlu membuka di browser. Nah, kalau ini halaman editornya ya. Nah, seperti itu. Mungkin ini Mas Arief yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tergugah ya, memiliki semangat untuk mencoba, dan saya berharap kita bisa berkomunikasi di grup WA, dan saya tunggu karya-karyanya, minimal mengubah PDF jadi e-book dulu ya Bapak Ibu, atau flipbook seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada Mas Arief. Baik, terima kasih Pak Noval atas penyampaian materinya pada malam hari ini, luar biasa sekali Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu sudah ditunjukkan bagaimana menggunakan flipbook Bapak Ibu, dan membuat flipbook tadi dari PDF yang sudah disiapkan sebelumnya, begitu ya Bapak Ibu. Sehingga untuk malam hari ini
saya buka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Barangkali ada yang belum dipahami oleh Bapak Ibu, yang terutama yang sudah mencoba, atau Bapak Ibu tidak apa-apa jika ingin bertanya hal-hal yang mungkin terlewat dan lain sebagainya. Namun saya sampaikan bahwasanya kegiatan ini direkam Bapak Ibu untuk mungkin langkah-langkah yang menurut Bapak Ibu belum dipahami atau terlewat gitu, hanya terlewat atau mungkin bisa diulang kembali, itu nanti Bapak Ibu bisa mengulangnya di rekaman kegiatan sehingga tidak memakan waktu di pertemuan Zoom ini. Bapak Ibu nanti bisa diskusikan hal-hal yang mungkin bisa didiskusikan, bukan meminta untuk mengulang begitu Bapak Ibu. Karena kalau mengulang kita nanti kehabisan waktu di sesi malam hari ini. Kemudian saya informasikan bahwasanya kegiatan malam hari ini memang tidak ada presensinya Bapak Ibu, tidak ada absen atau presensi yang perlu Bapak Ibu isi. Segala hal terkait dengan administrasi sudah kami siapkan, Bapak Ibu tenang saja, Bapak Ibu tidak perlu menuliskan kehadirannya di kolom chat. Bapak Ibu tinggal menunggu hal-hal yang bersifat administrasi tersebut di hari Jumat. Begitu Bapak Ibu. Baik, saya buka sesi tanya jawab. Di sini sudah ada yang raise hand, Pak Noval. Di sini ada Ibu Hajah Siti Aisyah. Silakan Ibu Siti Aisyah, bisa diaktifkan mic-nya. Sudah kami persilakan. Halo Ibu Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Eh, saya kan kepala madrasah dari Labuan Batu. Itu walaupun kepala madrasah karena saya di PK kan dari Kemenak, ada juga ngajar. Jadi ngajarnya bidang studinya agama loh, Dek. Agama Quran hadis. Jadi untuk buat modul seperti kami itu kalau mengajarkan banyakan kurikulumnya Al-Quran sama hadis. Kalau itu dibuat modul untuk supaya lebih menarik buat anak-anak, bagaimana caranya? Satu, kemudian nanti kalau materi-materi ini biasanya kalau seperti kemarin itu kan ada memang disimpan, dikirim ke WA ya. Bisa kita belajar dengan operator, ya kan? Dikirim ke WA grup yang sudah ada itu ya, Dek. Saja, makasih. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Pak Noval, bisa langsung dijawab pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih Ibu Guru Agama. Nah, Iya, saya yakin Ibu juga punya PowerPoint ya, Ibu? Ada PowerPoint? tanya Pak, setiap Nah, itu. bab itu ada per poin. Nah, itu mantap, Bu. Jadi, Iya, Ibu simpan PowerPoint itu ke PDF. ya, Jadi di nanti PDF kan. di PDF-kan. Kemudian setelah jadi PDF, Ibu tinggal import di Flipbuilder. Maka sudah jadi deh itu buku Iya. interaktifnya. Cuma begitu, Ibu. Nah, cuman yang perlu preferensi lebih jauh nanti apakah Ibu perlu menambahkan video, apakah Ibu perlu menambahkan latihan soal, itu akan dibahas 2 hari ke depan, selama Iya. 2 hari ke depan, Ibu. Iya. Tapi secara prinsip, PPT, PowerPoint Ibu siapkan saja, Hmm. simpan dalam bentuk PDF, kemudian besok kita import ya ke Flip Builder. Maka akan akan berubah menjadi buku yang interaktif, buku yang bisa dibolak-balik seperti barusan yang saya contohkan. Iya, Seperti iya. itu. Tolong. Kasih. Ya, untuk yang pertanyaan kedua, apakah nanti bisa di-share di WA? Sangat bisa. Ya, jadi sistemnya ada 2. Kalau offline nanti kita bagikan filenya. Itu kalau offline. Jadi filenya kita bagikan. Tetapi kalau online maka kita cukup membagikan link saja. Jadi linknya kita klik maka akan terbuka. Seperti itu. Baik Bu, saya rasa untuk pertanyaan tersebut sudah dijawab. Kemudian untuk Bapak Ibu yang menanyakan materi malam hari ini sudah saya bagikan juga di grup WA. Bapak Ibu nanti bisa download juga di grup WA Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Noval, mungkin langsung saja saya persilakan yang sudah resen di sini ada Bapak Sulaiman. Silakan Pak Sulaiman, bisa mengaktifkan mic-nya Pak.
Halo Pak Sulaiman, sepertinya Sulaiman. tidak sengaja klik tombol raise hand ini Pak untuk Pak Sulaiman. Kita lanjut ke penanya yang ada di kolom chat. Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung juga bisa mengaktifkan fitur raise hand yang ada di Zoom ini. Di jika Bapak Ibu gunakan laptop, Bapak Ibu bisa reaksi langsung atau dengan klik more kemudian pilih raise hand Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan di kolom chat Pak Noval. Saya bacakan saja ini. Perbedaannya flipbook PDF ini dengan flipbook KF Soft apa nggih gitu Pak? Itu dulu mungkin Pak. Ya, jadi untuk flipbook PDF ini sebenarnya ada versi online-nya ya, Mas Arif. Jadi Bapak Ibu masuk aja di PDF Builder ya, itu ada. Nah, kemudian flipbook KF Soft ini saya juga baru dengar di sini ya Bapak Ibu. Jadi kalau memang antar mukanya sama ya mungkin mirip ya Bapak Ibu. Meskipun untuk flipbook PDF yang saya contohkan tadi, flip PDF profesional, itu ada dua ya Bapak Ibu. Ada yang corporate, ada yang profesional. Keduanya itu sama kalau kita install ya. Untuk flipbook KF Soft ini saya jujur belum belum ini ya, belum belum coba, belum tahu ya Bapak Ibu. Jadi kalau memang antar mukanya sama berarti ya mirip ya atau sama ya, seperti itu. Gitu, Mas Arief? Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Ini lanjut kita sembari menunggu Bapak Ibu yang mungkin bertanya melalui fitur raise hand, kita bacakan beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat dulu ini Pak. Ini mungkin saya bacakan dulu. Kalau sudah terlanjur dibuka aplikasi Flip PDF-nya, apakah harus di uninstall dulu kemudian diinstal ulang gitu? Ya, jangan panik ya Ibu. Jadi yang saya contohkan tadi tidak saya jalankan. Kalau sudah terlanjur di launching atau dijalankan, di close aja Bapak Ibu. Ya. Setelah itu diregistrasi ya. Untuk langkah-langkahnya ada di file PDF yang saya berikan ya, Bapak Ibu. Jadi tinggal buka RAR-nya, kemudian klik 2 kali untuk registrasi. Seperti itu. Tinggal di next. Kalau sudah done gitu, sudah selesai, maka buka lagi tuh aplikasi Flip PDF profesionalnya. Insya Allah sudah terregistrasi ya Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan serupa juga Pak. Seperti apakah Flip Builder ini berbayar begitu. Kemudian ini juga sekalian jika gangguan sinyal apakah file otomatis tersimpan atau akan hilang Pak begitu. Oke, nah Bapak Ibu karena ini ya Flip Builder itu ada registrasinya ya Bapak Ibu. Sehingga kalau kita bisa berhasil meregistrasi, maka menjadi semua fitur itu tidak dikunci seperti itu. Makanya di kesempatan yang baik ini saya juga sudah melengkapi di situ dengan file registrasinya ya. Sehingga Bapak Ibu tinggal ikuti saja proses atau langkah-langkahnya gimana cara menginstal kemudian cara meregistrasi. Untuk yang kedua, karena ini diinstal Bapak Ibu, maka file itu butuh untuk di-save ya. Saya kasih contoh, kalau tadi kan save project ya Bapak Ibu. Nah, ini saya contohkan sehingga Bapak Ibu lebih mahir ya. Nah, ini adalah project yang saya buat. Maka Bapak Ibu jangan lupa di sini klik file, kemudian klik save ya Bapak Ibu. Nih, jangan lupa ya, save project. Nah, maka atau Ctrl S sama aja ya Bapak Ibu. Nah, Pak, kalau saya lupa tidak saya save, apakah akan hilang? Ya hilang Bapak Ibu kalau tidak di save. Karena ini sifatnya aplikasi ya, bukan website. Kalau di website atau berbasis cloud, itu meskipun tidak kita save, itu tersimpan otomatis. Kalau yang ini sama seperti kita mengedit, contohnya di PowerPoint ya Bapak Ibu. Kalau kita ngedit PowerPoint tanpa kita save, maka PowerPoint tersebut otomatis tidak tersimpan. Sama dengan yang kita lakukan di Flip PDF profesional ini. Seperti itu.
Baik, Pak, terima kasih atas jawabannya. Di sini saya persilakan ada penanya yang sudah raise hand, ada Ibu Etna Nurfianti. Silakan Ibu Etna bisa menghidupkan mic-nya. Baik, terima kasih Bapak narasumber, materi yang cukup berharga bagi saya. Saya sudah berhasil mendownload dan memasukkan PDF tugas calon guru penggerak saya kemarin. Cuman di sini saya tidak mengerti cara membagikan nanti kepada anak bagaimana. Katanya kan bisa dibagikan di WA. Saya udah berhasil, alhamdulillah udah berhasil memasukkan udah seperti yang Bapak tayangkan tadi, tapi saya tidak mengerti cara menggunakannya, Pak. Ya, oke. Saya contohkan lagi ya Ibu ya. Nah, sebenarnya ini sudah melampaui. Ini sebenarnya yang Ibu tanyakan itu adalah materi yang akan saya sampaikan besok ya, gitu. Jadi nggak apa-apa. Ini buat gambaran aja ya Bapak Ibu. Nah, caranya Ibu boleh coba ya di rumah. Kalau tadi kan sudah dipublish ya. Kalau publish itu menyimpannya itu di sini ya Bapak Ibu, di komputer kita ya. Menyimpannya di komputer kita. Nah, tetapi Bapak Ibu boleh juga nih upload online ya. Silakan diklik aja nih upload online. Kemudian Bapak Ibu eh, di sini bisa registrasi dulu ya caranya create new account di sini. Kemudian bisa langsung create di sini ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Atau Bapak Ibu boleh gini caranya. Ada dua nih caranya ya Bapak Ibu. Masuk di Flip Builder. Kemudian ada nggak di sini ya login di situ? Nggak ada ya. Nah, oke. Ya berarti memang buatnya tuh di sini Bu ya. Ibu create create account dulu di sini, masukkan email, kemudian password. Setelah itu create. Oke. Coba ya. Seperti ini. Kemudian passwordnya misalkan seperti ini. Nah, kita create ya Bapak Ibu. Nah, ini karena ini saya sudah meregistrasi ya, sehingga saya pakai yang ini. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang harus kita bayar ya sebenarnya ya Bapak Ibu. Ya, kemudian order letter aja. Nah, ini ada tulisan publish ya. Coba saya klik publish. Nah, Bapak Ibu boleh coba. Ini kesempatannya ada berapa kali ya Bapak Ibu. Nah, karena ini sudah saya sering ada sekitar berapa ya? Akun ini sudah 3 atau 4 kali ya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu coba ya. Bapak Ibu coba artinya kita akan mengubah hasil publish itu menjadi link atau kita menyimpannya di hosting ya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk cara lain nanti bisa pakai GitHub. Nah, itu bisa bisa dengan cara lain. Banyak caranya ya Bapak Ibu, banyak caranya. Mungkin itu Bu Etna. Jadi untuk yang saya contohkan karena akun saya itu sudah sering digunakan gitu ya. Sehingga di situ ada permintaan untuk bayar seperti itu. Bu Etna juga boleh mencoba create akun dulu, masukkan email dan password, kemudian di create dan setelah itu coba di-upload. Ibu. Baik, terima kasih Pak Noval atas jawaban dari pertanyaan Bu Etna tadi. Mungkin cukup ya Bu Etna. Kita lanjutkan ke penanya yang lain. Di sini sudah ada yang resen juga. Sepertinya Bapak Zahrul. Ini silakan Pak Zahrul bisa mengaktifkan mic-nya. Bapak atau Ibu Zahrul ini saya kurang tahu. Silakan Pak atau Bu bisa dihidupkan mic-nya.
Sepertinya tidak ada respon. Kita beralih ke penanya yang lain. Sudah ada yang resen juga. Dari Bapak Agus. Silakan Pak Agus, bisa diaktifkan mic-nya Pak Agus. Baik, terima kasih Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, eh, izin bertanya Pak Nova. Maaf telat tadi. Apa namanya? Aplikasi yang tadi Cliff ya itu apakah apa namanya gratis atau berbayar? Saya tadi kan belum tahu ya. Seperti yang tadi disampaikan atau mungkin gratis beberapa kali kemudian harus bayar gitu ya. Sebagaimana yang tadi barusan disampaikan oleh Pak Nova. Ya, Terima kasih Pak Nova, itu aja. ya, baik Pak Agus. Nah, jadi aplikasi itu sebenarnya Bapak Ibu itu tidak gratis ya. Tetapi kita bisa melakukan registrasi sehingga aplikasi itu bisa kita gunakan untuk semua fiturnya. Nah, proses registrasinya tadi sudah saya contohkan, Pak. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu tinggal melakukan registrasi aja supaya semua fitur dari aplikasi tersebut itu bisa dimanfaatkan seluruhnya. Kalau tidak diregistrasi, maka ada batasan ya, ada batasan, ada expirednya Pak. Jadi contoh trial mungkin 30 hari seperti itu. Nah, untuk yang kedua, proses upload online, Bapak Ibu di situ, Bapak Ibu boleh coba ya. Saya sudah nyoba lebih 4 kali kalau nggak salah. Ternyata diminta untuk bayar ya, diminta untuk bayar sekian dolar tadi itu untuk bisa mengupload project kita ke cloud ya, ke website. Sehingga hasilnya nanti berupa link. Nah, mengubah project kita menjadi sebuah link atau upload online itu silahkan dicoba membuat akun dulu. Contoh yang saya berikan tadi. Seperti itu. Nah, untuk berapa-berapanya coba aja sendiri. Kalau saya tadi, jujur saya sudah lebih dari 4 kali, maka di situ ada pembatasan ya. Mungkin free yang diberikan itu mungkin yang 4 kali itu Pak ya. 4 kali itu. Setelah lebih dari 4 itu, ya kita nggak bisa lagi dengan akun itu. Seperti itu. Gitu Pak Baik, Agus? baik Pak Noval, terima kasih atas penjelasannya. Saya rasa cukup untuk pertanyaan Pak Agus tadi, untuk jawaban dari Pak Noval. Kemudian sebelum saya lanjut ke penanya yang lain, Pak Noval, saya jelaskan kembali kepada para peserta malam hari ini bahwa kita tidak ada presensi Bapak Ibu. Malam hari ini memang untuk kegiatan, khusus kegiatan workshop virtual ini, tidak ada presensi yang perlu Bapak Ibu isi, tidak perlu menuliskan kehadirannya di kolom chat, sehingga Bapak Ibu hanya perlu menunggu administrasi saja. Maksud saya hal-hal yang bersifat administrasi seperti laporan pengembangan diri, termasuk sampai sertifikat juga akan Bapak Ibu terima tanpa harus mengisi presensi yang ada di kolom chat, atau mungkin memang kami tidak sediakan link presensinya begitu Bapak Ibu. Sudah kami siapkan semuanya, Bapak Ibu tenang saja dan nanti akan bisa menerima semuanya Bapak Ibu. Kemudian bagi Bapak Ibu yang menanyakan untuk link grup, Bapak Ibu mungkin ada kesalahpahaman terkait dengan grup PMM ataupun grup-grup yang lain. Yang kami masukkan grup untuk membagikan materi malam hari ini adalah grup di mana Bapak Ibu temukan link Zoom yang sudah kami bagikan pada malam hari ini. Nah, link WA kegiatan, grup WA kegiatan itu yang kami maksud untuk komunikasi dan untuk diskusi interaktif nantinya, begitu Bapak Ibu, bukan grup yang lain. Sehingga Bapak Ibu yang merasa belum gabung grup, saya rasa Bapak Ibu pun menemukan link Zoom ini di grup WA tersebut Bapak Ibu, sehingga mestinya Bapak Ibu sudah masuk dan juga sudah nanti Bapak Ibu bisa berinteraksi di dalam grup WA tersebut. Begitu Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan Pak Noval untuk pertanyaan yang lain, dan mohon maaf bagi Bapak Ibu yang mungkin bertanya melalui kolom chat. Kami mungkin tidak bisa memilih semuanya karena ada 100 lebih sepertinya yang menunggu di kolom chat ini. Lumayan luar biasa sekali Bapak Ibu, antusias sekali malam hari ini. Kami tidak bisa pilih semua pertanyaannya dan kami memang prioritaskan Bapak Ibu yang bertanya secara langsung dan agar bisa berdiskusi secara interaktif di dalam Zoom meeting ini. Kita masih ada waktu 4 menit. Kalau masih ada waktu lebih dari pertanyaan yang sudah ada di
raise hand begini, Bapak Ibu nanti akan kami pilih beberapa pertanyaan dari kolom chat juga. Ini ada penanya dari Ibu Rismawati, Pak Noval. Silakan Ibu Rismawati bisa menghidupkan mic-nya. Halo Ibu Rismawati. Sepertinya tidak merespon, Pak. Kita alihkan ke penanya yang ada di kolom chat. Di sini mungkin ada kesalahpahaman ini, Pak. Pak, cara mendownload software Flip PDF Plus ini di laptop, apa langsung scan barcode itu? Tapi kalau di laptop belum ada barcode, apa harus download barcode dulu, Pak? Nah, ini mungkin ada kesalahpahaman, Pak. Mungkin Pak Ya, Novel bisa menjelaskan. Kemudian, untuk apa terus download WinRAR begitu? Gitu. Silakan. oke. Nah, jadi saya minta tolong Mas Arief aja deh kayaknya. Untuk aplikasinya nanti ditambahkan ke Drive aja ya, Mas Arief. Oh, baik, Pak. Ya, Saya jadi sehingga tanya. teman-teman peserta nanti bisa langsung ada materinya, kemudian ada aplikasinya juga, gitu ya, Bapak Ibu. Kenapa harus download WinRAR? Karena saya tidak punya aplikasi pembuka RAR-nya tadi ya, Bapak Ibu. Sehingga saya harus download dulu, gitu. Tanpa itu nggak bisa buka RAR-nya itu tadi ya, atau kompresnya itu, seperti itu. Nah, untuk downloadnya Bapak Ibu, sebenarnya kami sudah menyediakan ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal download aja di link materi, begitupun dengan aplikasinya. Nanti saya minta tolong Mas Arief untuk menambahkan seperti itu. Baik, Pak. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Nur Halimatus. Kalau flipbook dalam bentuk file, bukan link, apakah juga tampak seperti buku yang bisa dibolak-balik, Pak? Iya, tadi kan sudah saya simpan tuh Bapak Ibu, bentuknya HTML5. Ini tinggal kita klik aja Bapak Ibu ya. Tinggal kita klik aja, maka bentuknya juga sama seperti buku yang dibolak-balik. Nah, pertanyaannya kan kurang efektif juga gitu kalau kita misalkan memindahkan file itu ke HP, mindahkan itu ke smartphone siswa, gitu kan. Nah, yang efektif gimana? Upload di website sehingga nanti bisa berupa link. Nah, linknya ini yang kita manfaatkan untuk kita share. Nah, sehingga siapa saja yang ngeklik link itu, maka bisa kita akses ya secara internet ya, dengan jaringan internet seperti itu. Baik, Pak Noval. Mungkin ini pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu kita pada sesi malam hari ini. Pak, untuk membuat background yang bagus seperti di contoh itu, apa memang sudah tersedia atau harus download terlebih dahulu, Pak? Nah, sekali lagi Bapak Ibu, konten itu Bapak Ibu yang punya, ya. Kemudian Bapak Ibu bisa mengemas konten itu dengan contoh tadi, Pak, kalau pakai PowerPoint, nah di PowerPoint kan bisa Bapak Ibu tambahkan tuh ya, tambahkan apa background ya, di situ bisa. Tetapi yang saya contohkan tadi, saya menggunakan Canva ya Bapak Ibu. Jadi saya ngedit kontennya di Canva. Kemudian saya pakai backgroundnya juga ngambilnya di Canva. Kemudian dari Canva saya ubah atau saya download jadi PDF. Nah, baru deh PDF itu saya import ke Flip PDF profesional untuk dijadikan e-modul interaktif. Seperti itu. Kalau pertanyaannya, Pak, background-nya dapat dari mana? Bapak Ibu, saran saya boleh pakai Canva, boleh pakai PowerPoint untuk mengubah background-background itu. Begitu. Baik, terima kasih Pak Noval atas penjelasannya. Saya rasa untuk malam hari ini pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sudah sebagian sudah terjawab dan mungkin Bapak Ibu yang sudah bertanya namun belum terjawab, Bapak Ibu nanti bisa lanjutkan diskusinya di grup WA, entah itu besok mungkin ya, karena mungkin ini sudah larut malam, Bapak Ibu bisa beristirahat terlebih dahulu. Besok pagi kami buka grup WA-nya, Bapak Ibu bisa bertanya kembali jika ada hal-hal yang mungkin belum selesai atau mungkin ya ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu bahas begitu ya Bapak Ibu terkait dengan pertemuan malam hari ini. Dan saya tegaskan kembali Bapak Ibu bahwasannya kegiatan malam hari ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Guru Inspiratif Indonesia, bukan di bawah kementerian, namun kegiatan kami atau lembaga kami sudah memiliki izin dari Kemenkumham sehingga sertifikat kami pun diakui untuk Bapak Ibu gunakan sebagai untuk pendukung
untuk kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Dan mungkin Bapak Ibu yang mendapatkan link Zoom ini bukan dari grup WA pelatihan kami, saya rasa Bapak Ibu tidak bisa mengakses folder-folder atau mungkin administrasi dari kami, karena ini juga menjadi fasilitas peserta yang mengikuti kegiatan kami secara berbayar, gitu Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan kami mendapatkan link dari grup-grup yang lain, bukan dari grup Guru Inspiratif Indonesia, Bapak Ibu mungkin tidak akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang sudah kami sediakan. Gitu Bapak Ibu. Baik, untuk malam hari ini kami cukupkan Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih atas penyampaian materi malam hari ini oleh Pak Noval. Dan untuk besok malam kita akan berjumpa di jam yang sama Bapak Ibu hingga malam Rabu. Saya rasa Bapak Ibu juga bisa mempersiapkan dan semoga bisa hadir tepat waktu dan mengikuti kegiatan ini secara penuh Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat Bapak Ibu.